Saya Cindy Rizka Subagja. Saya Sofatun dan Risna ini. Nama saya Pipa. Erin Trista Mikaela. Kami di sini akan menjelaskan eksposisi analisis tentang sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik. Sampah organik adalah barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya. Sampah organik masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sebagian orang sering mengabaikan keberadaan sampah ini, dikarenakan mereka yang bisa teruraikan sendiri. Jadi, bukanlah suatu hal yang perlu diperdulikan. Tapi, sebagian orang lagi sangat memperdulikan sampah organik. Karena di samping konteks bahwa dia adalah seenggok sampah, ternyata ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari sampah ini. Di Indonesia, sudah banyak anak muda, orang dewasa, dari segala usia dan tempat tinggal, mulai sadar dengan manfaat dari sampah organik ini. Sampah organik paling sering dimanfaatkan menjadi pupuk kompos dalam skala kecil maupun besar. Pemanfaatan ini sering dipakai oleh orang-orang di kota untuk menyuburkan tanaman mereka. Sayangnya, orang-orang di desa belum begitu mengetahui soal pemanfaatan pupuk kompos dari sampah organik. Minimalnya mereka hanya memanfaatkan kotoran sapi atau hewan lain untuk menyuburkan tanaman. Selebihnya hanya mengandalkan obat-obatan kimia. Kondisi ini terbalik. Di kota jarang ada tumbuhan, minimalnya hanya ada tanaman-tanaman kecil dalam pot. Sementara di desa ada bentangan sawah yang luas. Oleh karena itu, beberapa program misalnya KKN yang menelusuri desa-desa terpencil mulai berlomba-lomba untuk mengajarkan bagaimana cara membuat sampah-sampah organik. Bahan-bahannya yang tidak hanya kotoran saja. Kesadaran mereka sudah cukup baik. Pemerataan pengetahuan soal sampah juga baik. Sekarang tinggal permasalahan sampah anorganik yang masih sangat sulit dikontrol oleh para penduduk di Indonesia. Sampah di laut, di pesisir pantai, di sungai, dan di jalanan, hampir di setiap sudut di kota Indonesia selalu ada sampah. Banyak warga geram dengan hal ini. Kenapa negaranya tidak sebersih negara lain? Begitu kira-kira kekesalan mereka tiap kali melihat sampah di mana-mana. Suatu hari, ada salah satu warga di Indonesia dengan sengaja membuang satu kantong sampah ke sungai. Warga itu berpikir, cuma satu kantong sampah tidak akan membuat Indonesia banjir. Tapi sayangnya, ada sejuta warga lain yang berpikir sama. Setelah kejadian itu, mereka pun menyalahkan pemerintah lagi. Peran tersebut mereka tunjukkan dalam berbagai hal, misalnya dengan memberikan fasilitas tempat sampah, pengangkut tempat sampah lalu dikumpulkan ke tempat pembuangan sampah utama untuk mewujudkan lingkungan bersih di lingkungan hidup kita. Adapun bentuk pencegahan dengan menggalakkan program Indonesia Bebas Plastik dengan cara mengurangi sampah plastik sebanyak 70%. Agar program itu terwujud, pemerintah meminta kerjasama kepada para pengusaha, masyarakat, dan berbagai instansi pemerintah. Ini adalah program yang dilaksanakan di tahun 2020 lalu dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Rencananya mereka ingin di tahun 2025 nanti impian Indonesia bebas sampah segera terwujud. Penghapusan sampah di Indonesia ini, pemerintah ditunjukkan melalui dilarangnya penggunaan kantong plastik saat belanja,
Kita direkomendasikan menggunakan kantong belanja kain. Jika ingin memakai plastik, harus menggunakan jenis plastik sekali pakai. Peraturan ini telah resmi ditetapkan lewat Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019. Selain berbagai upaya di atas, mereka juga melakukan pengawasan pada sampah yang ada di laut, sungai, dan tempat-tempat sensitif yang dapat menghancurkan lingkungan dan keindahan lainnya. Tugas pemerintah sudah lumayan bagus, tapi kenapa Indonesia sampai sekarang masih tidak bisa bebas sampah? Tanyakan saja warganya atau penduduknya, sudahkah kalian membuang sampah pada tempatnya hari ini?